Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita dapat berjumpa pada bulan Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit ilmu kepada teman-teman, yakni tentang siapa sajakah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang dimana diwajibkan berpuasa bagi umat muslim sedunia. Namun, ada beberapa keadaan atau kondisi di mana seseorang diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Siapa sajakah orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Yang pertama yaitu ada orang yang dalam keadaan sakit. Jadi, jika ada seseorang yang dalam keadaan sakit atau khawatir bahwa puasa akan memperburuk kondisinya, maka orang tersebut diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun, perlu mengganti puasanya pada kemudian hari. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yang artinya, dan barang siapa di antara kamu ada orang yang sedang sakit atau dalam perjalanan, maka lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Yang kedua yaitu ada musafir atau orang dalam perjalanan jauh. Orang yang dalam perjalanan jauh atau biasa kita sebut dengan musafir diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama perjalanan tersebut. Hal ini juga sudah tercantum dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelumnya. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, ketika Rasulullah SAW bersafar, ia melihat orang yang sedang berdesak-desakan. Lalu ada seseorang yang diberi naungan. Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, siapakah ini? Orang-orang pun menjawab, ini adalah orang yang sedang berpuasa. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, bukanlah suatu yang baik seseorang berpuasa ketika dia safar. Jadi apabila ada seorang musafir atau orang yang dalam perjalanan jauh diperbolehkan untuk tidak berpuasa selama kondisinya berat atau menyulitkan. Namun tetap wajib bagi orang tersebut mengganti puasanya pada kemudian hari. Yang ketiga yaitu ada wanita hamil atau menyusui. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menghilangkan pada musafir separuh salat. Allah pun menghilangkan puasa bagi musafir, wanita hamil dan juga wanita menyusui. Seperti yang terdapat dalam hadis tersebut, golongan orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa selanjutnya adalah wanita hamil dan wanita menyusui. Jadi apabila ada seorang ibu yang sedang hamil atau menyusui dan tidak mampu melakukan puasa, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan untuk tidak berpuasa, namun perlu mengganti puasanya di kemudian hari juga. Yang keempat yaitu ada orang tua yang rentan atau lansia. Orang tua yang rentan atau lemah karena usianya atau karena kondisi kesehatannya memburuk, maka diperbolehkan untuk tidak berpuasa jika mereka tidak mampu melakukannya tanpa membahayakan kesehatan mereka. Namun, berbeda dengan yang lain, mengganti puasanya orang yang tua atau yang lansia ini diwajibkan untuk membayar fidyah sebagai mengganti puasanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 184 yaitu wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, yang artinya dan diwajibkan bagi orang-orang yang berat menjalankan atau tidak berpuasa membayar fidyah, yaitu dengan memberi makan seorang miskin. Adapun ukuran satu fidyah yaitu setengah sok kurma
gandum atau beras, yaitu sebesar 1,5 kg beras. Yang terakhir, yang kelima, yaitu ada wanita haid atau nifas. Wanita yang haid atau nifas dilarang untuk berpuasa selama masa tersebut. Berbeda dengan golongan yang diperbolehkan untuk berpuasa, wanita haid atau nifas ini dilarang untuk berpuasa, bahkan dilarang juga untuk menjalankan ibadah lainnya. Nabi Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Bukhari yang artinya, bukankah ketika haid wanita dilarang sholat dan juga berpuasa? Inilah kekurangan dari agamanya. Perlu diingat bahwasanya kondisi-kondisi orang yang diperbolehkan untuk berpuasa ini disertai dengan tanggung jawab untuk mengganti puasanya di kemudian hari setelah bulan Ramadan. Jaga kesehatan dan kesadaran serta jalankan bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.